Kemarin ada seorang teman yang main ke kantor saya guys, gitu, main ke kantor lalu cerita, Mas, saya tuh mas kemarin didatangi teman-teman saya mas. Tak tanyain, lah cowok apa cewek? Yo cowok, ya cewek mas. Yo datang ke teman kan ya ndak apa-apa, silaturahmi. Saya bilang gitu. Iya mas, tapi singkat cerita semua teman saya itu bilang pengen langsing semua, cowok sama cewek itu. Saya udah ini mas, sudah melakukan minum pil, minum obat-obatan, diet ketat, ya toh, lalu pakai itu ya diikat-ikat tuh korset, pakai kemben paling kencang, rasanya tersiksa, tapi nggak kurus-kurus gitu. Lalu buat kasih saran apa mas? Tanyain begitu. Cuma satu mas tak saranin, gampang sebenarnya, kamu nggak perlu diet ketat, nggak perlu ikut-ikut gitu, lalu nggak perlu minum obat-obatan menyiksa diri gitu. Nggak apa, mau kasih saran apa? Saranku cuma satu kok mas, duduklah di sebelah orang yang lebih gemuk dari kamu. Gitu kayak sarannya itu nganyel kayak buah aja guys. Lalu saya dihamuk mas sama teman-teman, yo saranmu aneh gituin. Masuk ditiru ya guys, sarannya teman saya itu, kalau mau diet ya diet aja. Gemuk itu nggak apa-apa loh guys, yang penting sehat, kuat ya toh, kuat menghadapi kenyataan gitu loh guys. Harus kuat sehat, yang penting itu harus ngikutin protokol kesehatan, masih masa pandemi katanya gitu. Itu guys. Hai guys, masih jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Hermawan Slamet Wijoyo. Sore ini di tempatmu gimana guys, cuacanya enak nggak guys, atau gerah, panas, atau hujan? Kalau di Jogja hari ini guys agak sumuk-sumuk, kayaknya mau hujan tapi nggak turun-turun gitu. Kalau kemarin hujan berserta angin guys, wah hujan gitu, anginnya banter gitu guys, wah mengerikan guys. Daripada bahas cuaca, kita mending ngobrol mengenai keris ya guys. Keris keren guys, keris yang oke banget. Oke, ini kita bahas mengenai detail-detailnya ya guys. Ini kadang kita yang awam baru mau suka keris itu kadang bingung, mas kok kosakata mengenai keris kok banyak sih mas, begitu ya. Kita pelajari pelan-pelan mas. Kalau misalnya ini saya bilang gitu, kalau ada yang datang ke tempat saya, kalau mau belajar keris ya pelan-pelan, pelajari dulu apa itu, ini tuh apa, ini itu apa, ini tuh apa, lalu dalamnya apa gitu. Nggak bisa ini lu mas, kerisnya Mas Hermawan itu yo dijual. Yo kalau jenengan ada yang cocok ya, ada teman jenengan atau jenengan cocok ya monggo, begitu dialih rawatkan dan gitu. Nah ini belajar secara detailnya ya guys, mengenai perabotnya, mengenai kerisnya, mengenai dapurnya, mengenai pamornya gitu ya guys. Mengenai yang penting adalah kita memiliki keris ini harus ngerti doa-doa apa yang diberikan pada keris ini oleh sang pembuatnya dulu, sehingga muncul dapur apa, sehingga muncul pamor apa. Kita harus mengerti maknanya, filosofinya apa begitu. Ini misalnya ini adalah pendok, ini bahannya dari ini, namanya pendok guys. Nama ini terbuat dari kuningan. Kalau ini guys, pendok bisa macam-macam, terbuat dari kayu ya bisa, terbuat dari
emas juga bisa, terbuat dari perak juga bisa, terbuat dari kuningan juga bisa. Jenis pendok ini adalah jenis pendoknya pendok selorok karena diselorokan gitu loh guys. Ini pendok selorok. Kalau ini namanya rongko. Rongko itu juga terbuat bahannya dari apa? Dari macam-macam, bisa dari kayu, bisa dari gading, bisa dari tanduk kerbau, bisa tanduk sapi dan sebagainya, macam-macam. Kalau ini terbuat dari kayu, kayaknya ini kayu akasia guys, kayaknya guys. Motifnya bagus. Ini motif bagus ini sebenarnya kalau kayu itu pelentong-pelentong begini sebenarnya kayu itu kena kanker guys, kayunya pohonnya itu kena kanker. Tapi kalau dibentuk jadi sebuah karya seni yang bagus. Ini bentuknya ini rongko, ini rongko. Kalau ini jenis rongko ada macam-macam juga guys. Ada yang rongko Solo, model Solo, ada yang rongko model Jogja. Kalau begini modelnya itu ada rongko ini ladrang, ada yang gayaman. Gayaman tuh kayak ini guys, ini gayaman, ini gayaman. Kalau bentuknya seperti ini ladrang, ladrang Jogja agak agak kecil gitu. Kalau ladrang Solo agak lebih besar. Ini ladrang Jogja, kayu akasia. Kalau ini namanya handle atau ukir, orang sering menyebutnya ukir. Ini kalau ini terbuat dari kayu, bisa. Kalau yang ini terbuat dari kayu, bisa juga handle itu terbuat dari macam-macam, dari bahan juga, bahan macam-macam juga, bisa dari gading, terus bisa dari tanduk kerbau itu tadi, macam-macam, dari bisa dari sintetis juga bisa, dari kayak gading tapi gading sintetis itu juga bisa, macam-macam bahannya, bahan dasarnya. Lalu baru ini namanya mendak. Ini mendak ini guys, yang di bawahnya selah di antara ukir dan ini apa rongko, itu namanya mendak. Ada yang disebut selut juga. Selut nanti agak lebih gede gitu guys, bentuknya merongkol gitu, selut. Nah kita sekarang bahas dalamnya ya guys. Memiliki keris itu harus mengerti makna doa-doa yang terkandung di dalamnya itu apa, itu yang harus dipegang guys. Kita harus ngerti keris apa sih yang saya beli, keris apa sih yang pengen saya miliki, itu harus paham guys. Nggak perlu susah-susah nyari kemana-mana, di channel YouTube saya lengkap nanti kerisnya ini doa-doanya apa, dulu dibuatnya dengan doa apa, dengan maksud apa dibuat keris ini, nanti lengkap guys, nggak usah cari kemana-mana. Ini recommended gitu guys. Ini kerisnya bagus guys. Kira-kira ini keris dengan dapur apa ya guys? Nah ini namanya gonjo, kelihatan dikit ini gonjo. Nah, lalu kelihatan sedikit lagi ini namanya gandik. Gandik itu kalau di dalam perkerisan bisa diartikan wajah. Ini gandik. Ini guys. Terus di sini ada tikel alis ini loh guys. Bentuknya memang kayak alis sih gitu. Lirit gitu. Ada tikel alisnya. Nah, ini loh agak panjang apa ya? Ini loh. Ini keris loh. Tak bocorin ya. Ini keris loh. Lo tuh apa sih? 1, 2, 3, 4. Wow, keren guys. Tuh keren. Oh, tuh keris lo. Keris lo itu apa guys? Lo itu lekuannya ini lo guys, lekuannya yang meliuk itu lo guys. Katanya kalau di iklan life never flat begitu itu. Nah ini lo itu lekuan. Memang hidup itu penuh berliku guys, kayak lagu dangdut, hidup memang penuh liku-liku. Ora sih itu ngono ya guys. Ora bakal jadi penyanyi dangdut gitu, sajane suaraku yang merdu lo guys, tapi mending meneng aja daripada nyanyi ya guys. Ini lo nih guys, kita cara menghitungnya lo tuh begini. 1 dari kanan dulu ya guys, dari kanan, karena
yang baik itu dari kanan, tangan kanan, tangan ya kanan yang untuk baik-baik, semua baik, cuman memulai dari yang baik dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ini namanya luk 7. Nih, pelan-pelan ya guys. Tuh, tuh. Ini namanya luk 7. Kalau dalam filosofinya 7 itu macam-macam. Dan ini baik, 7 itu baik. Tidak hanya di Jawa guys, tapi di 7 makna angka 7 itu terkandung di semua, ini universal di semua dunia, universal. Itu 7 itu baik. Lo 7 kalau di Jawa diartikan pitulungan. Nah, akan selalu mendapatkan pertolongan dalam kehidupannya, itu akan selalu mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Esa. Doanya Sampo untuk sepemilik keris itu nanti seperti itu. Pitulungan. Semua baik kalau Jawa itu pitulungan. Lalu kalau di universal, ya ini dunia ini dibuat dalam 7 hari begitu. Makanya 7 itu baik secara universal. Kalau di Jawa, kalau di keris ini pitulungan, akan selalu mendapatkan pertolongan baik dalam masalah besar atau masalah kecil, akan selalu mendapat pertolongan. Jadi hidupnya itu akan akan selalu baik gitu loh guys, kayak nggak ada masalah gitu loh guys. Masalah besar kecil akan selalu ditolong oleh Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ini dapur apa guys? Seperti ini kok. Luk pertamanya agak panjang, lalu rengkol dikit-dikit, kecil-kecil gitu, agak panjang kalau digeret gitu, terus kecil-kecil gitu guys. Ini namanya Murwo Malelo, atau ada yang menyebut Murbo Malelo begitu. Dari dua kata Murbo dan Malelo. Murbo sendiri diartikan adalah seorang yang pintar, gesit, cerdas, namun setia. Nah, orangnya gesit, pintar, cerdas, tangkas, dan setia. Nah, itu manusia yang komplit guys. Pintar, sudah gesit, cekatan, ya toh, cerdas, dan setia. Nah, itu jarang loh guys, orang ya setia itu sekarang ditemui itu jarang guys. Dalam pekerjaan dan sebagainya itu setia itu jarang. Apalagi anak muda sekarang itu pengennya habis dapat kerjaan ini mencolok, ngoyak karir, ngejar karir, itu hal biasa sekarang, karena harus berkarir dengan bagus begitu guys. Tapi dalam hal setia, misalnya ini data-data itu harus disimpan, karena salah satu bentuk kesetiaan pada perusahaan yang sebelumnya. Itu etika bisnis gitu guys, itu harus dijaga guys. Itu Malelo sendiri itu adalah diartikan sebagai baja. Orangnya akan memiliki sifat seperti baja, kuat, keras, punya kemauan yang keras, kuat gitu. Dan ini bentuknya juga, bentuk kerisnya ini agak tebel ya guys, agak tebel. Tapi tantingannya guys enteng. Ini membuktikan bahwa keris ini sepuh. Kalau saya menangguh, ini tangguhnya Mataram sepuh guys. Tangguh itu perkiraan ya guys, perkiraan. Menurut saya pribadi, kacamata saya yang tidak pakai kacamata itu Mataram sepuh gitu guys. Itu tangguhnya. Tadi dapurnya namanya Murbo Malelo. Filosofinya itu tadi. Lalu pamor. Nah, keris itu terbuat dari 3 unsur, yaitu baja, besi, dan pamor. Baja itu ya terbuat dari baja, besi yang terbuat dari besi. Kalau pamor terbuat dari apa? Bisa macam-macam, bisa dari nikel maupun dari meteor
gitu. Kalau ini pamornya adalah, atau yang putih-putih ini loh guys, yang putih-putih ini loh guys, itu disebut sebagai pamor loh. Oh, yang agak tebel ini kerisnya agak tebel ya, tadi yang saya bahas tadi keris ini namanya geger sapi, kayak punggungnya sapi itu loh guys, geger sapi melentruk gitu loh guys, tapi enteng. Kalau pamor, kembali ke pamor itu yang ini pamornya tembel guys, tembel winengku atau tembel wengkon. Tembelnya ada berapa nih guys, saya hitung ya guys, 1 2 3 4 5, sebaliknya 1 2 3 4 5 sama guys, bolak balik tembelnya ada 5. 1 2 3 4 5, begitu juga sebaliknya, 1 2 3 4 5 sama guys, persis. Sama persis guys, tembelnya ada 5. Filosofinya apa guys, kok tambal, tambal winengku. Tambal sendiri adalah menambal sesuatu. Kalau bocor itu kan harus ditambal, ban bocor, jadi harus ditambal. Jadi filosofinya, segala kekurangan yang ada di dalam manusia, manusia itu kan penuh dengan kekurangan toh guys, itu akan selalu diberikan, akan selalu ditambal oleh Sang Maha Kuasa. Yang mengerti itu Sang Maha Kuasa itu. Kita kadang nggak ngerti kekurangan kita itu apa sih, karena ya itu tadi, kurang menganalisa diri. Misalnya kekurangan secara ekonomi, mau beli rumah begitu, contoh realnya nih guys, mau beli rumah, kok uangnya mau beli rumah 2M, wah uangnya saya baru ada di 1,9, masih ada kurang 100 juta. Nah itu pemilik kos ini nanti tiba-tiba itu akan, oh ya tiba-tiba aja ada aja itu tuh, tiba-tiba ada yang memberikan proyek, memberikan pekerjaan, deal gitu, tiba-tiba tuh deal, ditambal, dipenuhi oleh yang Maha Kuasa. Begitu guys, tiba-tiba enek wae gitu loh. Kok iya enek yo, kok iya ada ya, kok tiba-tiba kok iya ada. Memang rezekinya tuh dari Gusti itu yo enek wae, tiba-tiba ada aja begitu itu. Nah, itu tembel, filosofi dari tembel, tambal. Tembel atau tambal sama. Terus lalu winangku, winangku itu di, atau wengkon itu kayak ya ini pamor nih gini, nah terus nutup, terus ini tuh guys, sama kanan, depan belakang sama, winangku tuh sama kan guys. Filosofinya, dia akan mendapatkan perlindungan guys, baik dari hal yang kasar maupun dari hal yang halus. Dia akan selalu mendapatkan perlindungan, tentunya dilindungi oleh Sang Maha Kuasa gitu guys. Dari setiap kegiatannya, ketika mau ada sesuatu itu yang tidak baik, akan selalu terlindungi, tidak jadi begitu. Kita tidak mau mendapatkan masalah kecil maupun besar, itu tuh nggak jadi. Jadi pemilik keris ini tuh seolah-olah itu tidak punya masalah gitu loh guys, gitu. Dan nanti ini tadi gandiknya ini, gandik ini depan nih yang begini loh guys. Nah itu gandiknya ini lugas atau polos, nanti orangnya akan berpenampilan apa adanya begitu guys, nggak kayak sinetron ya dibuat-buat gitu. Kalau model sinetron sekarang itu yang baru ini, Ikatan Cinta gitu, Mbak Andin dan Mas Al gitu ya, kayak saya gini Mas Al, sama saya ganteng mana Mas Al, kayaknya gantengan saya ya guys. Aneh. Nah kembali ke itu lagi. Nah ini akan lugas, tampil apa adanya, nggak dibuat-buat guys, begitu filosofinya. Dapur, keris dapur Murbo Malelo Lok 7 dengan pamor tembel wengkon atau tambal winengku. Nah, filosofinya itu tadi guys.
Keren kan guys, ini warisan leluhur semacam disket ajaran yang diberikan, ajaran kebaikan yang diberikan oleh leluhur kita, didisketkan atau di flash diskkan di sini di dalam bentuk keris mengenai ajaran-ajaran leluhur, kebaikan-kebaikan, nilai-nilai ajaran leluhur yang luar biasa ini diwujud nyatakan dari doa-doanya kepada keris ini guys, diwujudkan dalam keris ini, fisiknya nampak. Nah, kalau berkeris ya kita harus mengerti itu tadi, apa sih yang dimaksudkan si empunya kok dibuat keris seperti ini, dapur seperti ini, dengan pamor seperti ini, kita harus ngerti guys gitu. Lalu ajaran-ajaran leluhurnya itu apa sih, kita harus mengerti makna-maknanya. Nggak bisa dalam artian kita beli keris dengan kita nggak ngerti, terus karena nafsu, terus karena diiming-imingi begini-begini. Ya kita harus ngerti dulu guys, maknanya apa sebenarnya, makna yang terkandung di dalam keris, dalam doa-doanya itu untuk apa, begitu itu kita harus mengerti gitu ya guys. Saya masukkan dulu ya kerisnya nih, nanti kalau kamu pengen keris ini, mau bahas keris ini atau bahas lainnya, bisa chat WA saya di nomor 081 327 100 577 081 327 100 577. Chat WA 24 jam, tapi orangnya yo manggu istirahat gitu. Itu ya guys. Oke guys, begitu mungkin cukup pertemuan kita hari ini di YouTube channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Itu kita juga bisa konsultasi, atau kalau pengen memiliki keris atau rongkonya, pendoknya, dedernya, pendoknya ini, dedernya, dan macam-macam aksesoris lainnya, bisa nanti kalau bisa konsultasi ke nomor WA saya gitu ya guys. Mungkin begitu obrolan kita sore hari ini. Semoga kita akan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah kepada kita semua dari Yang Maha Esa tentunya. Begitu guys, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Salam Rahayu, salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bye bye.